Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kini saya sampaikan uraian makalah dari Mirza Ghulam Ahmad diterjemahkan dan disadur oleh Yatimin AS. Saudara-saudara, para pembaca, para pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kami bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menempatkan kami di bawah naungan pemerintah yang penuh aman, yang tidak merintangi kami di dalam menyiarkan agama dengan keadilannya. Jauhlah setiap duri dari jalan kehidupan kami. Maka bersamaan dengan syukur kami kepada Allah Ta'ala, kami juga berterima kasih kepada pemerintah. Setelah itu, wahai para pemirsa yang terhormat, yang budiman, pada kesempatan ini kami ingin sedikit membahas tentang agama-agama yang terdapat di negeri ini. Sedapat mungkin kami akan berbicara dengan sopan. Meskipun kami tahu sebagian orang secara naluriah tampak tidak senang melihat kebenaran-kebenaran yang bertentangan dengan akidah agama mereka. Tetapi di luar kemampuan kami untuk menjauhkan kebencian naluriah itu. Kendatipun demikian, kami mohon maaf kepada setiap orang dalam menjelaskan kebenaran ini. Saudara-saudara, para pemirsa yang budiman, setelah lama kami memperhatikan suasana dan setelah kami menerima ilham dari Allah Ta'ala terus menerus, akhirnya kami dapat mengetahui meskipun di negara ini didapatkan bermacam-macam golongan dan suasana pertentangan agama yang bagaikan gelombang banjir, namun yang menyebabkan terjadinya banyak perselisihan atau pertentangan itu sebenarnya hanya satu perkara saja, yaitu karena kurangnya kekuatan ruhaniyah dan kekuatan takwa di dalam diri mayoritas manusia. Cahaya langit atau wahyu atau hidayah yang berfungsi sebagai sarana bagi manusia untuk membedakan antara yang benar atau hak dengan yang salah atau batil hampir lenyap dari hati sebagian besar manusia. Di dunia telah dipenuhi warna ateis dan materialis, yakni secara lisan banyak manusia menyatakan bahwa Tuhan itu ada, tetapi di dalam batinnya berkembang pikiran kafir atau kufur. Hal ini dibuktikan dengan keadaan amal perbuatan kebajikan manusia. Saya ulangi lagi, hal ini dibuktikan dengan keadaan amal perbuatan kebanyakan manusia yang tidak benar. Segala sesuatunya dinyatakan dengan lisan
namun tidak diperlihatkan dalam bentuk perbuatan. Kami tidak bermaksud menyinggung atau menyerang orang tulus jika ada dan tersembunyi. Tetapi memang demikianlah bukti nyatanya. Pada umumnya tujuan turunnya agama yang mestinya dapat dicapai dengan diwujudkannya manusia, ternyata tujuan itu sirna tidak tercapai. Sebagian besar manusia tidak menaruh perhatian terhadap agama, yaitu kesucian hati, kecintaan sejati kepada Allah Ta'ala, simpati, lemah lembut hatinya, belas kasihan kepada sesama, adil dan rendah hati terhadap sesama makhluk, serta segenap akhlak suci yang lainnya, takwa dan jujur. Sayang sekali dari hari ke hari pertengkaran di dalam masalah agama di dunia ini semakin berkembang. Tetapi kekuatan keruhanian manusia semakin berkurang. Tujuan agama yang sebenarnya adalah memperkenalkan Tuhan yang hakiki, pencipta alam semesta, meningkatkan kecintaan manusia kepada Allah Ta'ala sampai kepada puncak kesempurnaannya, sehingga hanguslah kecintaan kepada selain kepada Allah Ta'ala itu, dan menciptakan insan yang punya rasa kasih sayang terhadap sesama makhluk, serta insan yang mencapai kesucian hakiki. Namun kami melihat tujuan agama ini telah terlupakan oleh sebagian besar manusia pada zaman sekarang ini. Sebagian besar manusia berpegang erat pada suatu cabang faham ateis. Sedikit sekali orang yang mengenal Allah Ta'ala. Oleh sebab itu semakin hari semakin banyak orang yang melakukan perbuatan dosa di muka bumi ini. Jelas sekali karena seseorang tidak mengenal sesuatu, maka orang itu tentu tidak menghargainya, tidak cinta dan tidak takut pada sesuatu yang tidak dikenal itu. Berbagai rasa takut, rasa cinta dan rasa penghargaan dari seseorang muncul setelah orang itu mengenal. Jadi merajalelanya dosa di dunia dewasa ini disebabkan oleh sedikitnya pengenalan atau ma'rifat. Salah satu ciri yang dominan dari antara tanda-tanda agama yang benar ialah di dalam agama itu terkandung berbagai sarana atau ajaran yang dapat mengantarkan manusia sampai kepada tingkat ma'rifatullah atau ma'rifat mengenal Allah, sehingga manusia dapat terhindar dari dosa dan manusia dapat mencapai kecintaan sempurna kepada Allah Ta'ala karena mengetahui kebaikan dan keindahannya.
Benar sekali, tujuan utama bagi manusia adalah selamat dari dosa dan tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Inilah ketenteraman hakiki yang kita sebut pula sebagai kehidupan surgawi. Segala keinginan yang bertentangan dengan ridho Allah Ta'ala merupakan api neraka. Menghabiskan umur untuk mengikuti keinginan-keinginan itu termasuk satu kehidupan jahanam. Di sini timbul satu pertanyaan, bagaimana cara memperoleh keselamatan dari kehidupan jahanam itu? Jawabannya sesuai dengan ilmu yang kami peroleh dari Allah Ta'ala, yaitu untuk memperoleh keselamatan dari neraka sangat tergantung kepada ma'rifatullah, ma'rifat ilahi, atau pengenalan Allah Ta'ala secara hakiki dan sempurna. Demikian kita akhirkan dahulu paparan ini. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.